Bab kedua. Sheena dan Arsen tidak percaya jika mereka berdua akan dinikahkan oleh warga kampung. "Tuh tunggu, aku masih di bawah umur," teriak Sheena panik seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Berapa usiamu?" tanya salah satu tetua desa. 20, jawab Sheena terbata. Kedua matanya mulai berkaca-kaca kembali. "Alah, usia 20 sudah boleh nikah tuh. Kan sudah pinter main coblos-coblosan," seloroh Bu Rosa dengan menggebu-menggebu. Sontak seluruh warga kampung berkuria mendengar kalimat Bu Rosa. Membuat Sheena dan Arsen semakin bersemu malu. "Orang tua saya tidak ada di rumah. Jadi maaf, saya tidak bisa memenuhi," jawab Arsen lirih. Berharap warga membatalkan rencananya. "Kalau laki-laki itu gampang. Yang penting ada 2 saksi. Udah sah tuh," celetuk salah satu warga, membuat warga lain mengangguk setuju. "Tenang, harap tenang," ujar Pak RT yang dari tadi hanya menyimak. "Apa tidak sebaiknya kita dengarkan dulu penjelasan dari mereka berdua, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan?" Lanjut Pak RT memberi pencerahan. Namun, lagi-lagi Bu Rosa menyulut api. "Alah Pak RT, mereka itu sudah kepergok lagi berdua. Lagian si Sheena terbukti megang daleman di tangan. Itu coba lihat tangannya," celetuk Bu Rosa dengan mata menyipit. Sontak Sheena menyembunyikan kain keramatnya di balik bajunya. Arsen sendiri semakin panik kala tetangga depannya menyinggung daleman Sheena. Pokoknya mereka berdua harus dinikahkan. Kalau tidak, kampung ini akan terkena sial, teriak Pak Rosek, yang seketika membuat seluruh warga berteriak setuju. Sheena yang panik bercampur takut hanya bisa diam menunduk. Bulir bening sudah mengalir deras di kedua pipinya, membuat Arsen semakin tidak tega melihat Sheena. "Sudah, dia teriak Arsen keras. Kedua matanya menatap tajam ke arah seluruh warga. "Aku akan menikahinya, tapi jangan merendahkannya. Di sini aku yang salah, bukan gadis ini," cetus Arsen dengan tatapan dingin. Seketika suasana mendadak hening begitu mendengar suara Arsen. Mereka tidak ada yang berani angkat bicara. "Baiklah, Mbak Sheena bisa panggil kedua orang tua sekarang ya, agar kalian cepat dinikahkan," kata Pak RT lirih. Namun Sheena menggelang pelan. "Kedua orang tua saya sudah meninggal Pak," jawab Sheena lirih seraya menunduk. Arsen tersentak kaget, begitu mengetahui gadis cantik di sebelahnya ternyata yatim piatu. "Apakah tidak ada keluarga dari ayah Mbak Sheena?" tanya Pak RT lagi. Sheena menggelang pelan. "Saya hanya mempunyai bibi dari almarhumah ibu saya. Itu pun bukan saudara kandung," jawab Sheena lirih, hampir tak terdengar. "Baiklah kalau begitu, tolong panggilkan penghulu dan pemuka agama untuk segera menikahkan mereka berdua. Sebentar lagi hujan akan turun," teriak Pak RT pada salah satu warga. Mendengar teriakan Pak RT, Sheena semakin gugup ketakutan. Ini bukanlah impian pernikahannya. Namun apa daya, Sheena dan Arsen tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa menit, tampak penghulu dan beberapa pemuka agama datang ke balai desa. Mereka berniat menikahkan Sheena dan Arsen. Sheena sendiri hanya dipakaikan sebuah kerudung di kepalanya oleh salah satu warga. Tidak ada riasan pengantin, tidak ada baju pengantin, dan tidak ada acara pesta pernikahan. Semua serba mendadak. Baiklah, mari kita mulai. Tolong siapkan maharnya," ujar Pak Penghulu seraya menoleh ke arah Arsen. "Berapa maharnya nak Arsen?" tanya Pak RT sebagai penghubung. Arsen yang gugup, tidak tahu memberikan mahar apa. Dia merogoh saku celananya. Seketika dia sadar bahwa dia tidak membawa dompet. Lalu kedua tangannya merogoh seluruh kantong sakunya. Akhirnya tangannya berhasil meraih uang kertas yang terselip di sudut kantongnya. "Ini Pak,"
ujar Arsen lega, seraya menyerahkan lipatan uang kertas dari kantong sakunya. Tampak Pak Penghulu membuka lipatan kertas tersebut. Dan hanya selembar kertas pecahan Rp5.000. Warga yang melihat acara ijab kabul dadakan itu sontak kaget begitu mengetahui mahar pernikahan itu hanya Rp5.000. "Kakakmu yakin dengan mahar ini?" tanya Pak Penghulu memastikan. Memangnya berapa ya Pak?" "Saya tidak tahu. Kan ini pernikahan pertama saya. Lagi pula saya tidak membawa dompet," jawab Arsen seraya meringis. Sontak beberapa orang yang berada di dalam balai desa mengusap wajahnya kesal setelah mendengar kalimat Arsen. "Atau saya pulang dulu mengambil dompet saya di rumah," kata Arsen dengan beranjak dari kursinya. Namun seluruh warga berteriak, "Tidak! Tidak! Kalau kamu pergi, bisa jadi kamu tidak akan kembali," cetus beberapa warga. Yang sukses membuat Arsen duduk di kursi kembali. Hingga akhirnya, Shina dan Arsen dinikahkan oleh warga dengan mahar Rp5.000. Tidak lama setelah acara ijab kabul dadakan itu selesai, hujan turun sangat deras disertai suara petir menggelegar. Shina berjalan tertatih di antara gerimis hujan. Dirinya masih belum percaya jika sudah menikah. "Ayo cepat, hujan akan semakin deras," teriak Arsen seraya menggandeng tangan Shina. Shina yang baru tersadar dari lamonannya, bergegas lari mengikuti langkah Arsen. Mereka berdua tanpa sadar berlari saling bergandengan tangan. "Sebaiknya masuk ke dalam dulu. Di luar dingin," ujar Arsen setelah sampai di depan rumahnya. "Aku tunggu di teras saja, sambil nunggu hujan reda," sahut Shina seraya mengibas-ibaskan bajunya yang terkena air hujan. "Nanti kamu sakit," ucap Arsen khawatir. "Tidak apa-apa. Aku tunggu di teras saja. Semoga hujannya segera reda," jawab Shina, lalu menghempaskan tubuhnya di kursi rotan. "Aku ke dalam dulu sebentar, mau ganti baju," kata Arsen seraya tangannya meraih handle pintu. Shina hanya tersenyum mengangguk. Di dalam kamar, Arsen segera mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian yang bersih dan kering. Tiba-tiba terdengar dering panggilan ponsel di atas nakas. Terlihat nama Mama Nela di layar ponsel. Bergegas Arsen meraih ponselnya dan menekan tombol hijau. "Arsien, bagaimana kabarmu di rumah? Rumah baik-baik saja, kan?" teriak Mama Nela begitu panggilan ponsel terhubung. "Baik Mama," jawab Arsen gugup. "Benar kamu baik-baik saja?" selidik Mama Nela ketika mendengar suara aneh putranya. Benar Mama. Semua baik-baik saja," sahut Arsen cepat. "Oh ya, kemungkinan Mama akan lama di London. Kamu urus dulu perusahaan Papa baik-baik ya. Jangan lupa rawat si Ansi dan bunga-bunga Mama. Jangan sampai layu. Si Ansi juga jangan sampai kurus," cerocos Mama Nela pada putranya. Sedangkan Arsen hanya tertunduk lesu. "Sampai kapan di London? Jangan bilang kalian berdua akan honeymoon lagi," selidik Arsen dengan kedua mata menyipit. "Hehehe, sudah lama kami tidak liburan berdua. Jadi kami menikmati dulu suasana di sini. Apa kamu mau dibuatkan adik baru?" ucap Mama Nela tengil. Arsen sudah besar. Masa harus ngomong bayi sih?" teriak Arsen kesal. Sedangkan Mama Nela tertawa ngakak di seberang ponsel. "Makanya cepetan nikah. Biar Mama punya mainan baru di rumah," cetus Mama Nela. Iya, sebentar lagi aku buatkan mainan baru untuk Mama," tukas Arsen. "APPANA."